Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Untuk membuka, mungkin saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai tugas dan kewenangan dari DPD RI terkait dengan RAPBN. Jadi di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih spesifik ada di Undang-Undang MD 3 itu kalau tidak salah di pasal 248 itu disebutkan bahwa salah satu tugas dari DPD RI itu adalah memberikan pertimbangan terkait dengan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR RI. Dan DPR RI dalam membuat pandangan terkait dengan RAPBN itu harus mempertimbangkan masukan dari DPD RI. Jadi tetap pemutus akhir adalah DPR RI dengan mempertimbangkan masukan dari DPD RI. Jadi tetap di Pak Said keputusan akhirnya. Begitu. Jadi ini gambaran sedikit tentang salah satu tugas DPD RI terkait dengan RAPBN. Nah, kemudian kita masuk ke dana desa. Ini memang topik yang sangat menarik untuk selalu didiskusikan gitu. Saya sering ketemu dengan teman-teman kepala desa yang ada di daerah. Kebetulan di dapil saya di Jawa Tengah. Dan kita sering berdiskusi terkait dengan dana desa ini. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang dana desa, itu kan setiap tahun itu naik terus. Saya ingat sekali pertama kali ada dana desa di tahun 2015, itu sekitar 21 triliun kalau tidak salah. Kemudian naik di tahun selanjutnya itu 46 triliun, naik lagi berturut-turut 60 triliun hingga sekarang 72 triliun di tahun 2021. Nah, kemudian ketika ada wacana nih di RAPBN, loh kok lihat nota keuangan diturunkan jadi 68 triliun. Dan ini turunnya nggak cuma 1-2, langsung 4 triliun gitu turunnya dari 2021. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita diskusikan itu adalah gimana ini? Apakah sudah sesuai dengan amanat undang-undang? Itu kan? Kalau kita bicara tentang amanat undang-undang, itu ada di Undang-Undang Desa. Pasal 22 yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Iwan, bahwa dana desa itu ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah, dan itu di situ di statement secara bertahap, artinya kan nggak langsung gitu. Nah, ke arah secara bertahap itu kan harusnya naik terus hingga mencapai angka yang sudah ditetapkan seperti itu dalam undang-undang. Nah, karena Undang-Undang Desa ini sudah menetapkan besarannya 10%, artinya ini adalah mandatory spending, kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara untuk bisa mencapai sejumlah angka yang ditentukan dalam Undang-Undang Desa. Namun kemudian di masa pandemi muncul Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang keuangan negara di masa pandemi ini. Nah, di pasal 2 huruf B itu disebutkan bahwa pemerintah mempunyai berwenang untuk melakukan penyesuaian atas besaran belanja wajib atau mandatory spending. Di dalam penjelasannya, termasuk di dalamnya itu adalah terkait dengan dana desa. Jadi pemerintah berwenang untuk menyesuaikan dana desa ini. Nah, kalau misalnya kemudian kita pertanyakan gimana dari sisi regulasi, kalau dana desa ini turun, ya tidak ada yang menyalahi. Pemerintah itu berwenang untuk menurunkan dana desa ketika dia melihat bahwa keuangan negara itu ada hal yang lebih mendesak di dalamnya. Nah, tapi kemudian kalau kita pikirkan secara nalar logika, apa memang oke kalau dana desa ini kemudian kita turunkan di tahun depan gitu? Kalau kami berpikir seperti ini,
ini kan dana desa itu tidak hanya saat ini, tidak hanya semata-mata digunakan sesuai dengan amanat yang ada di Undang-Undang Desa. Misalnya untuk pembangunan pelayanan publik atau untuk peningkatan perekonomian desa, kan tidak seperti itu. Ini kan sudah ada aturan Menteri Keuangan bahwa dana desa itu di-earmark 8% dari pagu itu harus digunakan untuk penanggulangan COVID, harus digunakan untuk BLT yang 300.000 per kepala per penerima manfaat keluarga miskin. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dipatok seperti itu, lah yang kita diskusikan di saat musdes, musyawarah desa itu gimana? Kan semua tidak akan tercapai seperti itu. Dengan asumsi bahwa tahun depan kondisinya itu masih sama, artinya kita masih di masa pandemi, penggunaan dana desa masih sama seperti tahun ini, dengan jumlah penduduk yang sama, ya kan? Atau bisa jadi jumlah penduduk yang miskin atau yang terdampak itu lebih besar. Nah, ini seharusnya dana desa itu sebagai last resort itu setidaknya sama lah, atau bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Saya ingat sekali ketika di satu pertemuan itu banyak yang mengatakan bahwa dana desa itu adalah last resort. Jadi pertolongan terakhir, layer terakhir. Ibaratnya kalau misalnya masyarakat miskin yang terdampak COVID itu tidak mendapat bantuan dari pusat, ya kan? Nah, itu kan harus disentuh oleh dana desa. Yang terdampak itu harus disentuh oleh bantuan dana desa di sini. Nah, asumsikan kalau tahun ini jumlah DTKS, jumlah masyarakat yang tidak tercover oleh pusat ini sama dengan jumlah dana yang lebih kecil. Ini kan pasti ada uang yang yang kurang misalnya. Atau ketika ada pembaharuan data, masyarakat miskinnya lebih tinggi, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Ya kan malah kurang dana yang dipergunakan untuk last resort ini. Jadi seharusnya minimal tetaplah untuk dana desa di tahun 2022 ini. Karena kalau diturunkan, lah gimana yang nggak ke-cover? Kemudian kalau misalnya kita bicara masalah pembangunan, lah kalau duitnya kepake habis gimana? Ya nggak bangun kan gitu. Jadi kemarin ketika hari Sabtu, saya habis turun ke Kebumen. Jadi Kebumen itu salah satu daerah yang kategori miskin lah di Jawa Tengah, termiskin lah di Jawa Tengah. Dia cerita, salah satu kepala desa ini cerita, Mbak Sita, tahu nggak, di sini itu warga miskinnya banyak banget. Dana desaku habis buat BLT katanya. Nggak bangun-bangun aku tahun ini, gitu. Jadi sebagian besar itu terserap untuk menjalankan fungsi perlindungan sosial ini. Nah, apalagi kalau misalnya kita bicara di Jawa ya, kan pekewuh ya. Wes jadi kepala desa bendino ketemu, ayo mumet dong tiap hari. Pak, saya tuh miskin, kok saya tidak dapat? Itu kan pusing kepala desa. Kalau misalnya kita di pusat ya tenang, kok tidak ketemu, lah kepala desa tiap hari didodok rumahnya kan pusing ya. Jadi itu pertama dari sisi dana desa sebagai last resort. Nah, dari sisi kedua itu adalah dari sisi pemulihan ekonomi. Tahun depan ini adalah tahun transisi untuk perekonomian Indonesia. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu disebutkan bahwa tahun depan, tahun anggaran 2022 itu adalah tahun anggaran terakhir kita boleh defisit melampaui 3%. Tahun 2024, tahun anggaran 2023 itu sudah tidak boleh lagi. Dia akan kembali ke 3% dari PDB. Gitu. Nah, artinya di tahun depan ini kita harus mulai pelan-pelan untuk menata ekonomi kita, perekonomian kita. Gitu.
Nah, kalau misalnya dana desa ini masih di-earmark dan masih penggunaannya itu untuk untuk penanggulangan COVID-19 sebagian besar, artinya desa ini belum bisa kemudian bersiap-siap untuk menjalankan membuat infrastruktur produktifnya, menyiapkan infrastruktur produktifnya, misalnya untuk penataan BUMDes-nya, gitu. Ya, apa yang mau ditata ketika tidak ada modal di dalamnya? Karena kan memang fokusnya adalah untuk perlinsos yang sama seperti tahun ini, seperti itu. Dananya udah tipis ibaratnya. Nah, dari itu semua kemudian banyak yang tanya, lalu DPD RI itu stance-nya seperti apa, standing point-nya ada di mana atas dana desa di RAPBN 2022 ini. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan tugas utama DPD RI itu adalah memberikan pertimbangan. Jadi sebagai informasi, pertimbangan DPD RI sudah dikirimkan ke DPR RI di tanggal 2 September 2021. Dan di dalamnya kita state dengan jelas bahwa pengalokasian dana desa itu seharusnya lebih tinggi, meningkat setiap tahun atau minimal dalam jumlah yang tetap. Karena ini adalah sebagai wujud komitmen keberpihakan pemerintah untuk menggiatkan atau untuk konsistensi semangat pembangunan itu harus mulai dari desa. Gitu. Karena kalau di DPD RI kita semangatnya adalah kalau misalnya desa itu maju, secara agregat nantinya Indonesia pasti akan maju. Gitu. Itu adalah semangat yang kita pegang di DPD RI. Nah, selanjutnya dalam pertimbangan kami juga itu disebutkan kami juga menyoroti masalah tumpang tindih peraturan-peraturan yang terkait dengan desa. Ada aturan dari Kementerian Keuangan terkait dana desa, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemarin acara terakhir saya dengan teman-teman kepala desa, kumpulan Asosiasi Kepala Desa di Kabupaten Magelang, itu semua sama mengeluhkannya. Wedan mbak, akeh banget mbak, peraturannya mumet aku. Gitu. Jadi artinya saya translatekan ke bahasa Indonesia ya. Banyak banget Mbak Sita peraturannya, bikin pusing gitu. Jadi mereka merasa susah dengan adanya aturan yang banyak seperti ini. Kita tidak berharap kemudian itu aturan-aturan itu ditiadakan semua, enggak. Kita mintanya adalah simplifikasi aja aturannya, gitu. Jadi simple. Habis waktu kalau kita membaca banyak aturan seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, resource kita juga terbatas, kan seperti itu. Resource terbatas, aturan banyak yang harus dibaca, kemudian ketika kita ketemu dengan aturan yang tumpang tindih, makin pusing kita. Nah ini yang mau kita ikuti yang mana tumpang tindih seperti ini, gitu. Jadi kalaupun kita meniadakan, itu juga tidak betul, karena ini adalah bentuk aspek pertanggungjawaban kita atas uang negara yang dititipkan kepada pemerintah desa. Jadi memang harus tetap ada aturannya, hanya kami meminta dari DPD RI state bahwa ini harus disimplifikasi aja. Gitu. Harus ada koordinasi yang utuh antara 3 kementerian ini. Seperti itu. Jadi Mas Iwan, pertimbangan DPD RI ini sudah masuk ke DPR RI. Mungkin kalau ada Pak Said ini sudah masuk ke DPR RI. Mudah-mudahan kita bisa satu pemikiran terkait dengan dana desa ini. Itu yang pertama. Karena saya juga dari desa, saya dari Trangsan Sukoharjo. Jadi kita pengen memang desa itu maju. Karena pegangan kami ya tadi, kalau desa maju ya agregatnya Indonesia pasti maju, kan seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terkait dengan PR
ada PR juga di dalam dana desa ini, yaitu terkait dengan proses pengawasannya. Itu harus efektif, efisien, dan bisa memastikan dana desa di 74.961 desa ini itu bisa terkelola dengan baik dan bisa tepat sasaran. Ini PR kita, karena susah juga kalau misalnya kita bicara APBD itu kita bisa masuk lewat BPK, itu masih sanggup. Tapi kalau 74.000 desa itu bagaimana cara pengawasannya, itu juga harus didiskusikan bersama. Mungkin itu dari saya.